Ini saya naikkan dalam konten YouTube. Oh, ini oke. Gimana, Mas? Sampean pulang terbang kapan? Besok, Mas. Kalau Malam jam 1 malam. Malam Minggu. kalau sampean mau proses lagi yang tidak potongan, artinya Iya. naruh jaminan Di? yo ke agent. Terus Oh, itu di Makau apa di Hong Kong? yo kalau di Hong Kong. Oh, oke. Kalau potongan, Mas? Kalau sampean mulai dari potongan mana? Yo Iya. biasa 6 bulan. Oh, 6 bulan berapa itu, Mas, 1 bulannya? Ya rata-rata di 2000 sampai 2300. Selama 6 bulan. Ya, Kalau cash? kalau bayar ya 5.000. Oh, gitu ya. Lebih enak juga sih. Itu langsung apa? Soalnya Tapi tapi nanti kalau misalnya visa sampai ndak turun, uangnya itu tidak kita kembalikan. Oh, gitu. Jadi Berarti lebih baik potongan aja kalau gitu, Mas. ya terserah sampean, nggak ada masalah. Soalnya Iya. sekali lagi kan resiko sampean kita agent dikirimin surat sama imigrasi kan besar karena sampean kasus. Iya, benar. Sampean kasus itu kayak kemarin itu saya pernah memproses anak yang pertama Iya. jualan gamis di Oh, Victoria Park, terus apa, Mbak? ketangkep. Halo, Oh, iya. terus ketangkep dibawa ke kantor polisi Wancai, terus ditebus sama Ah, majikannya. Nah iya. setelah ditebus, dia nyelesain sampai finish terus pulang Indonesia, terus proses lagi 10 kalau Iya. nggak 12 tahun berikutnya sama saya. Iya. Visanya bisa turun tapi agentnya harus menulis surat keterangan dan anaknya bohong sama saya kalau dia pernah kasus. Oh, gitu. Itu untung dia Iya. agentnya nulis surat. Iya. Gitu ceritanya. Lah terus ini, Mas, tadi aku kan tanya ke imigrasi, ke Gaulun baik. Karena aku udah memohon-mohon tadi ke imigrasi, aku apalah melas lah gitu. Lah setelah itu ya imigrasi kasih. Suaranya putus-putus, nyari sinyal yang enak, Mbak. Oke teman-teman, sinyalnya Mbak ya aku nggak ngerti hilang kemana, ke Israel apa ke apa namanya Afghanistan, sinyalnya Mbak hilang. Jadi ya wis, nek sinyal hilang ya sudah, saya pikir ya wis gak apa-apa. Nggak tahu dia nelpon lagi apa enggak. Oh ternyata dia nggak nelpon lagi atau nggak ngerti iki piye gurung mari omong-omongane. Mbak, Halo, Mas. Maaf, sinyal Mas, apa sinyalnya sinyalmu sekarang hilang udah bagus. ke gurun Iya. Sahara. Maklum, Mas, di gunung. Gimana, Mas? Iya, jawaban orang imigrasi, jawaban staf-staf pemerintah itu ndak ada yang menakut-nakuti. Oh kamu nggak bisa, oh kamu gini, nanti kamu kayak gini. Jawaban mereka nggak akan seperti itu. Ya silahkan kamu pulang dulu. Pokoknya semuanya jawabannya silahkan pulang dulu. Terus kalau Oh, ada gitu ya. terus kalau aku boleh kesini lagi nggak? Lu silahkan. Siapa yang melarang kamu datang ke Hongkong? Saya pun dideportasi 5 kali. Jawaban mereka juga kayak gitu. Kenapa saya harus dideportasi? Kenapa saya tidak diizinkan masuk? Apakah saya kriminal? Saya pernah bertanya itu dan berulang-ulang setiap saya dideportasi saya tanya. Ya
boleh nggak saya tidak menjawab pertanyaanmu, tapi intinya saya bertugas, kamu boleh untuk kali ini kamu tidak saya izinkan. Tapi lain kali kamu silahkan mau datang ke sini lagi. Itu jawaban mereka. Oh gitu ya. Saya sudah ngerasain itu 5 kali, Mbak. Lah nek sampean nggak apa-apa Oh, yo. Kan tapi siapa tahu rezekine Gusti Allah nang sampean karo aku kan amin. bisa beda. Iya, amin. Makanya Bisa aku kan nggak apa positif. mencoba, Mas. Kukur. Apa? Kita mencoba, Mas. Aku pun mencoba. Loh, iya nggak Itu. apa-apa. Nggak apa-apa, Iya. siapapun boleh mencoba. Saya sampai 5 Iya, kali. Mas. Saya sampai 5 kali dibegitukan. Berangkat pagi dari Indonesia, malam pulang. Berangkat malam, besok paginya pulang. Sampai 5 kali. Ya kalau sampean ya sekali lagi. Makanya saya tidak berani menjawab sesuatu yang pasti. Saya cuma menjawab, Iya. kalau memang Tuhan masih ngasih rezeki sampean, pasti turun itu visa. Iya, amin. Jawabannya kayak gitu. Mudah-mudahan. Iya, mudah-mudahan, Mas. Ini nggak apa-apa kalau Tapi seandainya, Mas, maaf ya, Mas, aku potong. Seandainya aku ke Makau, ya tapi di Indo dulu sementara 3 bulan, 4 bulan gitu. Apa masih bisa, Mas? Dari bandara. Kalau Makau nggak ada masalah. Kalau Makau langsung datang boleh. Tapi di Indonesia hati-hati, agak ruwet. Sampean harus berani. Artinya kan ke Makau jalan-jalan. Kalau sampean Makau sama agen-agen yang ada di Indonesia, karena hubungan Indonesia sama Makau itu nggak ada. Belum ada kerjasama. Makanya semau-maunya aja, kalau ketemunya sama calo ya sudah. Kalau ibaratnya apa, Mas Andro apa gitu ke cari majikan di Makau nggak bisa berarti ya, Mas? Saya nggak punya, saya adanya teman. Oh gitu. Iya, jadi saya cuma mengingatkan saja ya kan, bahwa di Makau itu banyak persoalan. Tapi namanya sampean wis di Hong Kong sampai bakulan pirang-pirang tahun nggak ada masalah, ya berarti sampean siapa tahu mencoba ke Makau. Tapi jualan air. Iya, Mas. Bukan. Jualan air. Enggak, aku ya nggak ngerti jualan es teh apa-apa, tapi yes. Jualan air apa jualan es teh? Aqua. Air es teh gitu. Iya, benar. Ya air dan es teh. Yuk gak apa-apa kan, sekali lagi bagi saya teman-teman melanggar aturan jualan apa saja saya tidak mempermasalahkan, karena mereka melakukan itu sudah tahu resikonya. Nah, aku orangnya gitu. Mas. Aku orangnya begitu. Mas. Nah, makanya ketika sampean tanya proses, ya saya menjawabnya begitu. Karena saya kalau saya dulu jualannya jauh lebih parah gitu. Tapi gitu ya, tapi nggak sempet konangan. Jualan saya apa, Mbak? Rokok 140 slop sampai 200 slop. Oh iya, sama dengan temanku yang kemarin itu jualan rokok tuh. Ya udah tahu lah, Mas. Kalau udah yang jualan di lapangan. Ya. Saya makanya kan sekali lagi, cuman aman sampai detik ini. Oh, sekarang sudah nggak jualan soalnya. Dulunya. Iya. Jadi makanya Kak. Mau lagi. Bukan, makanya enggak, karena sekarang kan punya istri. Jadi kan bukan buat keselamatan diri sendiri sekarang, kan ada juga istri. Jadi kalau dulu kan memang masih sendiri, masih mencoba mencari-cari celah, mencari jalan. Jadi ini ketemunya jalan itu ya tak jalani, wong nggak menyakiti orang lain kok. Iya. Sama dengan saya pun bukannya menyakiti orang, namanya pun manusia kan tidak sama semuanya. Makanya sampai jualan kan gitu kan, Mas. Bukannya ibaratnya mencuri, ini kan mencari hidup, iya kan? Karena ada apa yang lain lagi mau diurusin. Iya kan? Bukannya ada gaji, tapi gimana lagi, namanya pun manusia. Saya
Kalau saya sampai ceritain seperti itu, saya memahami. Kebutuhan setiap orang beda-beda. Saya memahami gitu. Beda-beda. Makanya Iya, begitu benar. begitu nek diceritain, saya justru mendengar gimana pengalamannya di sana, ditanyain apa gini-gini. Kalau saya open mind seperti itu, berpikirnya Iya, terbuka, betul. bukan Betul, judgement, Mas. bukan menghakimi, jongor, syukur, wis ngeyel lah. Saya Iya. bukan tipe yang seperti itu, karena apapun semuanya kan kita orang Indonesia. Nah, kita kan Iya, juga betul. kita kan nggak ngerti kebutuhannya. Yang penting, yang pertama kan Ya pasti itu tuh. orang. Orang ini punya kebutuhan seperti apa sehingga dia melakukan seperti itu. Kalau saya lebih, ketika seseorang melakukan itu, berarti ada hal yang mempengaruhi dia untuk melakukan hal itu. Even though Iya. meskipun Iya. itu rentenir, meskipun itu ngutangin nganakin duit, rentenir kayak gitu, Iya. meskipun itu juga nggak ada paspor, meskipun apapun Iya. itu mereka semuanya kan punya alasan, punya reason, tapi Iya. akan menjadi persoalan bagi saya kalau melakukannya pemaksaan, Iya, melakukannya betul. intimidasi. Nah itu baru. Tapi sekarang kan anak-anak sendiri yang menyerahkan. Ya piye? Ya gimana? Ya kan nggak bisa, ya sudah gitu kan. Iya, kan udah ditanggung risiko sendiri Nah kan, Mas. makanya, karena dia waktu waktu mau melakukan itu nggak ngajak diskusi. Nah begitu kena masalah barulah Iya. ngajak diskusi. Lah yo Baru piye? Kalau saya diajak diskusi sebelum dia melakukan masalah kan bisa, minimalnya udah ngasih tahu walaupun nanti akhirnya iya. keterjerumus. Tapi setidaknya kan Iya, udah ngasih betul. tahu. Tapi kalau sudah Udah yang selesai terjadi, yo sabar ya aja, ya sudah. cari kesempatan yang Ya, lain, cari jalan yang lain, iya. cari cara yang Sama dengan lain. seperti saya. Nah, Karena udah apa kan udah ada seperti ini, ya udah. Mau gimana lagi, udah terlanjur kan. iya. Kalau memang belum kenaan kemarin, ya mungkin nggak seperti ini kan gitu kan, Mas. Tapi ya mau Siap. gimana lagi, ya harus terima. Iya, siap. Karena memang udah kenaan, harus siap. Tapi Siap. kalau bisa kita kan berusaha. Selagi bisa, kita berusaha mau kesini lagi. Gitu, Mas, pikiran saya. Kalau menyalahkan pemerintah, saya nggak mau gimana lagi. Yang salah kita Memang kok. saya yang salah. Tapi kalau Karena pertanyaan kita sampean, salah saya sendiri. kalau pertanyaannya sampean bisa apa enggak? Jawabanku ada yang bisa, ada yang tidak. Karena kemarin anak jualan gamis itu bisa. Sekarang dimajikan. Oh gitu ya, Mas? Iya, saya memproses kemarin, tapi dia nggak jujur sama saya. Oh salah dia, Mas. Kalau aku gini, Mas, kalau prinsip saya lebih baik saya jujur ke Ecen, ibaratnya gini-gini bisa ndak. Tapi Ecen berusaha ibaratnya kan udah tahu aku sebelumnya apa kasus saya, iya kan? Loh, Ya, iya. daripada saya berbohong, Iya. karena juga Ecen kan kasihan juga kan, Mas. Ya. Jadi lebih baik saya jujur apa adanya. Kalau memang ibaratnya berusaha Ecen sama aku pun berusaha cari majikan, bersyukur alhamdulillah. Kalau nggak bisa, mau gimana lagi? Tapi saya nggak mundur, mau berusaha, mencoba dan mencoba. Mana tahu Allah itu kan memberi jalan kan, karena semua orang kan nggak semua, ada banyak kasus kan nggak semua seperti teman saya tadi. Kenapa yang teman saya yang satu nggak dideportasi? Kenapa kami orang dua dideportasi? Pengambilan paspor juga nggak sama tadi. Loh, gini Mbak, kalau tidak dideportasi, karena majikannya masih menginginkan. Iya, benar. Tapi begitu dideportasi, majikannya udah dikasih tahu kasusnya. Oh ya sudah, berarti dia main di belakang saya. Kan ada yang kayak gitu. Nah, tapi Iya. yang jualan gamis, kasus yang jualan gamis yang saya proses, itu majikannya tahu, majikan ngerti kerjaannya, majikan mau di rumahnya dan jualannya itu pas libur, bukan pas dia kerja. Waktunya kerja dipakai buat libur. Nah, ini beda-beda. Oh, Ini salah. sebentar, ini beda-beda majikan loh ya. Ini yang kasus yang Iya, saya benar. hadapi. Kasus yang saya hadapi. Artinya dia memang memanfaatkan waktunya memang pas libur. Nah, ibaratnya kan kayak gitu. Nah, akhirnya Iya. majikannya nebus. Ya nggak ada masalah, dilanjut sampai finish. Ada juga yang kemarin bisnis itu yang bonusnya
dia itu sampai mencapai 65.000 sampai 75.000 Hong Kong dolar. Jadi dia Itu bonus apa, Mas? ya bonus jualan. Oh, Jadi dia ikut kayak semacam multi level atau apa gitu ya, jualan iya, barang. Dan kebetulan saya dulu iya. juga saya jadi downline-nya ya. Bos, tiga orang. Bonusnya ke rekeningnya Bank of China-nya dia itu sampai di angka 76.000 Hong Kong dolar dalam 1 bulan. Loh, hebat. Ya enggak, sebentar. Makanya saya cerita ini pengalaman yang saya alami dan saya ngelihat Iya. sendiri ya. Nah, satu orang begitu BOC lihat, BOC langsung kirim surat ke majikan. Begitu langsung di Hmm. majikan, hari itu juga dia dipulangkan. Terus akhirnya Oh, dua temennya yang menerima itu mumpung belum ketahuan majikan, mereka langsung break kontrak terus pulang. Karena mereka sudah tahu bahwa bulan depan bonusnya dia akan melebihi dari 76 karena itu kan downline-nya. oh iya, iya. Pasti kalau di Indonesia namanya BI checking. Kalau di Hong Kong Iya, ya intinya kita siapa, uang masuk segitu. Loh ini Yane CC kok uangnya segini. Nah, kayak gitu iya, kan. Pasti. Nah, iya. makanya bisnis-bisnis atau apapun sebisa mungkin jangan menggunakan rekening Bank Hong Kong, termasuk teman-teman yang jual ATM. Itu anak-anak yang jual ATM kan rekeningnya banyak tuh. Keluar masuk di banknya. Ya kan langsung alarmnya bunyi. Seperti itu saya, Mas, kemarin Nah, sebelum sidang. yes. Semua nomor rekening saya Bank of China diminta di print koran. Dikiranya saya ada masuk uang. Untungnya saya nggak pernah masukkan uang dari mana-mana. Walaupun dari jualan saya tidak pernah. Khusus untuk transfer gaji sama majikan. Kalau enggak saya ya celaka juga. Nah, kan? Ya kan? Jadi Tapi karena nggak pengalaman ada. sekali lagi, pengalaman itu akan bercerita. Sampai Iya benar, Mas. sampai belum cerita sama saya, aku udah cerita duluan kan? Karena memang Iya, Mas. jadi makanya itu yang memperingan karena angka itu tidak terlihat. Betul, Mas. Saya Tapi karena kemarin itu ada bonus masuk ke Bank of China saya. nah, Dikiranya saya uang itu masuk dari luar. Tapi saya bilang sama imigrasi, ini karena long service. Kalau nggak percaya, coba ditanya majikan saya, ya. telepon boleh. Gitu. Ternyata ini petugas ditelepon sama majikan. Benar, itu memang long service-nya dia sampai segitu banyak. Yang 1.000 masuk, yang 500 itu untuk belanja gitu. Untungnya majikan memang ngomong baik-baik seperti itu. Kalau enggak saya ya celaka juga, lebih parah lagi paling kasus saya. Gitu, Mas, kemarin. Nah, makanya inilah yang terjadi kalau ya sekali lagi nih aku bilang dari pembelajaran ini majikan Iya. baik CC-nya begini. Belok kiri, belok kanan, atas bawah. Majikan baik. Iya. Ini yang menyebabkan terkadang ya kan. Kalau untung majikan sampean nggak gosip. Kalau majikan sampean Iya, benar. tukang gosip sama gibah di grupnya majikan, foto sampean pasti di-up. Iya, benar. Nah, jadi makanya di sini bahwa ketika teman-teman itu majikannya sudah hapcok, sudah semuanya enak, wah ini coba-coba saya bisa ini. Nah, maksud saya begini loh Mbak, maksud saya loh ya. Saya Iya. ngasih tahu, saya sekali lagi saya mau kasih tahu, ya kan. Kalau kalian itu mau berbisnis dan semuanya, ya kan sekali lagi aku bilang agak sedikit lebih pintar. Contohnya misalnya punya konten YouTube, punya pokoknya di sosial media yang bank accountnya itu ke Indonesia. Iya. Nah itu kalau sekali-kali ini saya juga pernah ya teman-teman ibaratnya di YouTube kemarin ada yang gaji Iya. sekitar 35.000 Hong Kong dolar, ada yang 8.000 Hong Kong dolar. Dia udah ngeliat tuh sampai angkanya segitu, dia ya lumayan, dia nggak seneng.
Maksudnya bukan bereuforia. Dia tanya ke saya dulu, "Mas, uang masuk segini gimana?" Wah, ya sudah. Saya bantu masukkan ke rekening saya, ya kan? Iya. Kalau kalian percaya sama saya nggak maksa. Akhirnya, kalau nggak salah 3 sampai 4 anak. Masukkan uangnya ke saya kasih. Saya ambil, "Mbak ini ayo diambil, sudah masuk ke rekening. Mbak ini diambil, Mbak diambil." Ya saya dikasih 500 sama Iya. mereka. Jadi dari situ gitu loh. Itu pun masih terselamatkan. Zaman-zaman YouTube masih pakai acara arisan-arisan dan semuanya itu kan. Iya. Nah, seperti itu ceritanya. Jadi sekali lagi berhati-hati dan waspada. Saya pun pas jualan rokok itu uang segede 80.000 Hong Kong dolar sampai 120.000 Hong Kong dolar saya pernah pegang tuh. Tapi semuanya smooth, ya dipegang, taruh di kresek, ditaliin, taruh di tas biasa, ya nggak aman kan Hong Kong. Lah sama yang punya, dia sudah tahu pengiriman-pengiriman apa yang bisa by design. Jadinya dia nggak sampai ke cover. Jadi itu sekali lagi judi rahasia umum. Itu Ya, jadi namanya pun manusia, Mas. itu jadi rahasia umum. Tapi makanya begitu ada lawan bicaranya yang kayak gini, saya pikir ya sudah. Yang penting kan satu, jangan sampai apa yang kita lakukan itu nyakitin. Kalau sampean sebenarnya sampean nggak nyakitin, tapi sampean mengkhianati majikan sampean yang baik. Iya, Itu betul. itu kalau dari saya. Iya, benar. Jadi, Iya benar Mas, memang saya mengakui sama majikan kemarin karena majikan juga pun ngomong bukannya saya nggak mau kamu, tapi gimana lagi udah seperti ini, gitu dia waktu ya, makanya kan mengeluarkan saya. majikan sampean Saya kan pun menyadari. baik, makanya itu majikan sampean baik, sampai kayak gitu loh. Iya. Itu majikan baik, tapi ya sudah, semuanya sudah terjadi. Sampean sudah bisa belajar, ya mudah-mudahan kedepannya sampean akan lebih baik lagi. Nah, jawaban saya kalau proses dari Indonesia begitu, silahkan monggo, nggak ada masalah. Kalau sampean ke Makau pulang dulu ya nggak ada masalah, tapi ke Makaunya pastinya jadi turis. Tapi kalau sampean pingin langsung dari Hong Kong mau ke Makau, itu juga tidak ada masalah. Siapa tahu masih mengadu nasib kalau nggak mau pulang dulu. Yang jelas sebenarnya harus keluar dari Hong Kong kalau terminate kontrak, kalau putus. Ya itu semuanya kembali ke sampean karena tiket sudah dibelikan kan, ya sudah kan, sayang. Sudah. Nah, tapi ya nggak apa-apa. Makanya. Tapi nggak apa-apa. Makanya ya. Itu Mas, aku ke dulu rencana saya ke di Indo dulu lah, segalanya 3 bulan apa 6 bulan istirahat lah. Karena selama ini kan saya belum pernah pulang terus selama di Hong Kong. Istirahat dulu lah 6 bulan, 3 bulan sambil melewati. Mana tahu imigrasi dikasih waktu nggak boleh masuk ke Hong Kong. Katanya ada teman biasanya dikasih waktu belum bisa ke Hong Kong 3 bulan apa 6 bulan gitu. Ya udah istirahat juga di Indonesia dulu. Nanti udah baru berangkat lagi ke Hong Kong kalau masih bisa. Mencoba dulu. Kalau bisa bersyukur alhamdulillah. Tapi aku berusaha gimana gitu. Mengadu nasib lagi. Enggak apa-apa. Jadi kadang bisa jadi sampean dipulangkan ini berkat doa-doa anaknya yang kangen sama ibunya kan, bisa jadi. Iya benar Mas, karena seperti itu makanya aku pun menyadari Mas. Maknya nggak pernah pulang, cuman kasih duit aja kan, lama-lama kan anaknya juga kangen. Ya kan bisa jadi. Betul, Mas. Terus mereka berdoa. Gini loh, di setiap momen atau situasi dan keadaan, kalau kita menanggapinya sisinya positif, maka kita akan bisa legowo menerima masalah tersebut. Tapi kalau kita menanggapinya gerasa gerusu, terus ngerasa aku gak salah kok cek nyente, nah itu kan berarti tidak menerima, ya kan? Nah, dia tidak benar-benar menyadari bahwa sebenarnya dia yang salah. Ada sesuatu yang kurang di dalam diri saya, mungkin hak-hak keluarga saya atau hak-hak anak saya yang mungkin yang nggak pernah saya berikan kan, bisa jadi kayak gitu. Terus akhirnya ya sudahlah,
Jadi dalam hati dan otaknya itu udah sinkron. Kalau sudah bisa seperti itu, ya sudah. Ini Iya. doa-doa anak soleh yang nggak pernah bandel sama sampean. Dia berdoa, ya Allah ya Tuhan, berikanlah jalan buat ibuku untuk pulang. Jalannya begini toh. Iya, benar Mas. Saya pun menyadari memang Mas. Memang udah 5 tahun tidak pulang. Nah, Ya seperti ini anak udah balik nyuruh pulang, Nah. pulang dulu. Tapi saya tunggu dulu. Tapi ya gini udah dikasih jalan, ya sudah. Mas Nah. ada juga masalah. Ya Nah, sudah, pulang kan? dulu istirahat. Samen Saya menyadari Mas. nggak cerita sama saya loh ya kan? Tapi Iya, benar. saya punya feeling gitu loh. Jadi Iya. justru doa-doa anak yang baik dan selalu patuh sama orang tuanya, sampean nyuruh gini dia nurut, lama-lama kangen hatinya kan bertambah terus dia berdoa. Ya Iya. dikabulkan. Iya. Emaknya pulang dengan cara yang seperti ini gitu. Seperti ini. Makanya saya udahlah, walaupun seperti ini kasus saya dibuat seperti majikan apa saya, ya sudah. Memang saya nggak menyalahkan majikan apa siapapun. Memang saya juga salah mengkhianati majikan. Juga anak pun udah disuruh pulang dulu istirahat sementara. Ya sudah, mau gimana lagi. Ntar nanti kalau memang masih Allah itu masih kasih rezeki ke sini mengadu nasib, saya coba. Ya gitu aja Mas saya. Oke. Siap. Terima kasih ya Mas. Ya, pokoknya sehat selalu buat Tolong sampean. Yuk. Iya. Yuk, Tolong selamat. apa carikan majikan ya Mas. Ya, makanya kirim data, kirim foto semuanya. Kalau sampean besok mau ke sini ketemu bojoku juga boleh, nggak ada masalah. Iya Mas, kalau ada waktu besok saya ke sana karena malam saya sudah terbang. Makanya Jadi kalau ada waktu ninggal data atau apa atau foto atau Kaisujike atau apa kan silakan biar enak. Biar enggak. Kasih alamat lah Mas saya, besok saya ke sana. Kos Mas, BB. kalau itu masih ada waktu. Kos BB MTR XIC. Kos BB MTR XIC. XIC. Ya. Tolong di WhatsApp nanti ya Mas biar aku tahu mencarinya besok. Oke, siap. Pasti saya ke sana saya. Oke. Makasih ya Mas dan Yuk. Oke. Sehat selalu. Assalamualaikum. Yuk. Waalaikumsalam. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya. Ya, menanggapi secara positif saja, tidak perlu terlalu berlebihan. Komen biasanya teman-teman komennya istimewa, tapi nggak apa-apa, ya itu bebas. Tapi kalau saya sekali lagi, hal yang terburuk pun terjadi kepada manusia yang lain, itu pasti semuanya ada reason, ada alasannya mengapa seperti itu. Bahkan sampai-sampai ketika orang lain itu juga menipu temannya sendiri, itu pasti ada yang salah. Kita tidak perlu sekali lagi menghujat, kita tidak perlu nyukurno ngapokno, nggak perlu. Ya cukup ini menjadikan pembelajaran bahwa inilah sebuah fenomena. Banyak orang, teman-teman, kalau dari sini saya dapat dua sisi. Banyak teman-teman yang mengeluh majikannya A, B, C, D, E, F, G. Ada juga majikannya sudah mulai percaya, kitanya yang tidak bisa dipercaya. Jadi semuanya itu bermacam-macam. Tapi apapun itu ceritanya, apapun itu kisahnya, mereka sama-sama orang kita, sama-sama orang Indonesia. Mereka punya alasan masing-masing, alasan tersendiri. Kita bisa menyalahkan alasan mereka, kita mengiyakan apa yang mereka lakukan, kita juga boleh menentang, kita juga boleh tidak suka, kita boleh membenci. Tetapi di hati saya tidak ada kebencian. Ya, semuanya pasti punya alasan. Karena kita nggak tahu alasannya, makanya kita membenci. Makanya kalau kita menjadi manusia yang mengerti makna dan alasan dibalik sebuah tindakan, dijamin. Karena kalau kita ada di posisinya seperti mereka, kita pun akan melakukan kemungkinan hal yang sama, tapi bisa juga untuk tidak. Sekali lagi, di setiap sisi baik manusia pasti ada buruknya.
Begitupun pula seburuk-buruknya manusia, dia pasti ada nilai sisi baiknya. Itu sedikit aja dari saya. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.